Sering digambarkan berkepala manusia dan bertubuh ular seperti saudara perempuannya Noah, Fushi terkadang juga digambarkan sebagai orang bijak yang mengenakan kulit binatang atau jubah kuning panjang. Dalam mitologi Cina, Fushi dipandang sebagai nenek moyang laki-laki pertama umat manusia, salah satu dewa paling baik hati dan paling dicintai di Cina kuno. Terkenal sebagai pahlawan budaya dan penemu berbagai hal yang berguna. Dikisahkan bahwa setelah Noah memperbaiki langit dan umat manusia diselamatkan, populasi manusia berkembang sangat pesat. Kemudian datanglah Fushi mengamati langit dan bintang-bintang ketika dia menengadah dan meneliti bumi ketika dia menunduk, serta mengamati burung dan binatang untuk melihat bagaimana mereka hidup di lingkungannya. Pada mulanya, belum ada tatanan moral atau sosial. Manusia hanya mengenal ibu mereka, bukan ayah mereka. Pada masa itu, bumi adalah tempat yang ditumbuhi tanaman subur dan penuh dengan segala jenis binatang. Manusia tidak tahu cara lain untuk mencari makan selain dengan berburu. Saat lapar, mereka mencari makanan, melahap dagingnya, dan meminum darahnya. Setelah puas makan, mereka membuang sisa-sisanya, kulit dan bulunya mereka kenakan. Fushi memerhatikan bahwa manusia sepenuhnya bergantung pada perburuan hewan liar untuk makanan mereka. Ketika perburuan berhasil, mereka memiliki makanan. Di sisi lain, perburuan yang gagal berarti orang-orang akan kelaparan. Ketika Fushi melihat beberapa anaknya kelaparan, dia merasa iba. Lalu dia pergi ke sungai terdekat dan menangkap beberapa ikan menggunakan tangannya. Mengetahui hal itu, Long Wang atau Raja Naga yang menguasai lautan, sungai, dan cuaca sangat marah karena manusia memakan rakyatnya. Dia khawatir jika mereka terus menangkap ikan, tidak ada siapapun lagi di bawah pemerintahannya. Perdana Menterinya, seekor kura-kura yang bijak, menasehati Long Wang untuk memberitahu Fushi bahwa manusia tidak bisa lagi menangkap ikan di sungainya menggunakan tangan mereka. Terkejut dengan keputusan Long Wang, Fushi berkeliaran beberapa hari di pedesaan sambil berpikir, jika anak-anak tidak boleh menggunakan tangan mereka untuk menangkap ikan, bagaimana mereka bisa makan? Suatu hari, ketika sedang duduk di bawah naungan pohon besar, Fushi melihat seekor laba-laba kecil sedang membuat jaring di atasnya. Beberapa serangga telah terjebak di sana. Seketika Fushi mendapat inspirasi. Dia mengumpulkan seikat alang-alang liar, menganyamnya menjadi jaring besar, berlari ke tepi sungai, dan melemparkan jaring itu. Setelah beberapa detik, dia menariknya dan terkejut melihat betapa banyak ikan yang melompat ke jaringnya. Dengan penuh sukacita, dia berlari untuk menunjukkan penemuan barunya kepada anak-anaknya. Logika Fushi ada benarnya. Tidak boleh menggunakan tangan, maka gunakan jaring. Hal itu tentu saja membuat Long Wang semakin berang, sampai matanya langsung keluar. Sejak hari itu, mata Long Wang akan selalu sedikit menonjol, seperti mencurigai subjeknya. Begitu geramnya sang raja, sehingga kura-kura Perdana Menterinya yang mencoba memanjat ke bahunya untuk menyampaikan kata-kata yang menenangkan, dilemparkan sampai terpelanting dan jatuh ke dalam mangkuk tinta. Cangkang kura-kura dan semua anak-anaknya kemudian menjadi hitam selamanya. Inovasi lain yang diperkenalkan Fushi kepada manusia untuk mengatasi ketidakpastian perburuan adalah penjinakan hewan. Fushi menyadari bahwa dengan memelihara hewan, manusia akan memiliki pasokan daging yang lebih stabil. Selain itu, hewan juga menyediakan produk sekunder seperti telur, susu, dan tenaga untuk bekerja.
Selain inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar, Fushi juga memperkenalkan hal-hal yang menjadi landasan masyarakat beradab. Di antaranya adalah tali yang diikat untuk mengukur jarak dan menghitung waktu, serta karakter tulisan, kalender, dan hukum. Fushi juga dipercaya sebagai yang menetapkan aturan pernikahan, mengharuskan seorang pria untuk memberikan 2 kulit rusa sebagai hadiah pertunangan kepada istrinya. Dia juga dikatakan melebur logam dan membuat koin dari tembaga. Menurut kisah ini, susunan 8 trigram atau pakwa diungkapkan kepada Fushi secara supranatural dalam tanda di punggung kura-kura mitos yang muncul dari Sungai Luo. 8 trigram adalah seperangkat tanda simbol yang terdiri dari garis tidak terputus mewakili Yang dan garis putus-putus mewakili Yin. Masing-masing dari 8 trigram terdiri dari 3 simbol yang memiliki arti khusus. Dalam pengobatan tradisional Cina, 8 trigram mengacu pada 8 titik akupuntur di sekitar telapak tangan. 8 trigram juga merupakan alat dalam Feng Shui yang digunakan untuk memetakan ruangan atau lokasi. Penemuan ini juga dikatakan sebagai asal muasal kaligrafi. Fushi juga dikatakan sebagai penemu Qin bersama dengan Shen Nong dan Huang Ti. Begitu banyak penemuan dan warisannya yang bermanfaat. Tidak heran orang Cina sangat menghormatinya. Sementara Nua dikatakan meninggal setelah menambah langit, Fushi dipercaya tetap hidup selama hampir 200 tahun sebelum meninggal dan dimakamkan di daerah Huayang, Provinsi Henan, Cina Tengah, tempat yang dianggap sebagai kampung halaman Fushi. Di lokasi itu, terdapat makamnya yang dikatakan sebagai rumah rohnya. Kuil Fushi, yang juga dikenal sebagai kuil Rencong, dibangun sekitar tahun 1490 pada zaman dinasti Ming di kota Tianshui untuk menyembah Fushi dengan sekitar 76 bangunan di area seluas 13.000 meter persegi. Kuil yang juga disebut Istana Tai Hao memang lebih merupakan istana daripada kuil, mengingat Fushi dianggap sebagai kaisar pertama Cina kuno. Pada hari ulang tahun Fushi, yaitu tanggal 16 bulan pertama kalender lunar, banyak para peziarah datang untuk menyalakan lilin dan dupa, serta mendengarkan genderang besar ditabuh. Seluruh kuil diliputi dengan kekhidmatan dan kekusukan. Selain itu, sudah menjadi tradisi bagi orang-orang untuk membuat mainan dari tembikar demi memperingati bagaimana nenek moyang mereka menciptakan manusia dari tanah liat.